Saudara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakebuming Raka, memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Gibran dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye saat membagikan susu ke warga di acara Car Free Day Jakarta. Usai memberikan keterangan ke Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran menegaskan tidak ada kegiatan politik di acara Car Free Day 3 Desember lalu. Gibran juga membantah keterangan Bawaslu Jakarta Pusat soal temuan baru dalam kasus ini. Tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang tadi. Enggak, Mas. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Gibran selesai memberikan klarifikasi di Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus langsung dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Valen, pemeriksaan Gibran di Bawaslu ini cukup singkat. Apa sebenarnya yang diklarifikasi Bawaslu terhadap Gibran Rakebuming Raka terkait dengan acaranya di Car Free Day itu? Iya, Cindy dan juga saudara, tentu ada yang berbeda dengan pendalaman yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Pusat dengan Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, dalam konteks kali ini Bawaslu Pusat mendalami terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor, yang mana ada satu poin yang saat itu diduga dilanggar oleh Gibran Rakebuming Raka dan juga tim sesnya saat melakukan kegiatan di Car Free Day kawasan Tamrin dengan bagi-bagi susu. Nah, kalau melihat aturan dari Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 pada bab 5 pasal 7 ayat 2 di situ disebutkan bahwa pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Nah, inilah yang didalami oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, kalau boleh mundur ke belakang, ini justru berbeda dengan hal yang sebelumnya juga sudah disampaikan dan diputuskan bahkan oleh Bawaslu Pusat, yang mana pada saat kegiatan Gibran dan juga tim sesnya saat itu yang membagikan kegiatan Gibran dengan sejumlah kader politik dari partai pengusungnya saat itu di kawasan Car Free Day Jakarta dengan bagi-bagi susu, ini tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana. Dan saat itu anggota Bawaslu Puadi menyampaikan bahwa dengan tidak ditemukan adanya pelanggaran pelanggaran pidana pemilu ini, maka kasus ini kemudian tidak dilanjutkan. Tapi ini justru ada yang berbeda ya dengan Bawaslu Jakarta Pusat, karena sekali lagi yang didalami adalah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Nah, kemudian dalam permintaan klarifikasi tadi Gibran kembali lagi menegaskan bahwa saat kegiatannya bagi-bagi susu di kawasan CFD itu sekali lagi adalah tidak ada kegiatan politik. Bahkan sebelumnya kalau ditanyakan oleh media terkait dengan apa yang kemudian jadi dasar Bawaslu Jakarta Pusat ini kemudian memanggil atau meminta klarifikasi Gibran ini, Bawaslu saat itu sempat menyatakan bahwa ada temuan baru, dan ini pun tadi ditepis oleh Gibran Rakebuming Raka bahwa saat pemerintahan klarifikasi tidak ada temuan baru yang disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau ternyata Bawaslu Jakarta Pusat ini menemukan pelanggaran terhadap kegiatan Gibran saat di CFD bagi-bagi susu tersebut. Tentu dalam hal ini sanksi yang bisa dijatuhkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah bentuknya merupakan rekomendasi. Jadi rekomendasi terkait dengan dengan pelanggaran yang apabila terbukti ini kemudian diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, di mana saat itu kita ketahui bersama bahwa kegiatan bagi-bagi susu di CFD ini memang dilakukan di lingkup di lingkup provinsi DKI Jakarta. Dan sampai saat ini, Cindy dan juga saudara, kami juga masih menunggu bagaimana proses perangkuman dokumen terhadap klarifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Jika hari ini memang klarifikasi ini dilakukan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka, tentu juga Bawaslu Jakarta
Jakarta Pusat memiliki sejumlah rangkuman terkait dengan klarifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh sejumlah kader partai politik pengusung Gibran Prabowo. Dalam hal ini adalah Zita Anjani, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, dan juga Surya Utama atau Uya Kuya. Kita nantikan, Cindy, bagaimana keputusan terkait dengan polemik dari kasus bagi-bagi susu di Car Free Day kawasan Tamrin pada 3 Desember 2023 lalu. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Bawaslu Jakarta Pusat.